Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 247, sebuah ramalan. Tunggu. Lin Yu dengan dingin memarahinya, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak ingin membunuhnya, ambil saja tanganmu. Sekarang sudah 20 menit sejak dia digigit ular. Tunggu mobil rumah sakit datang. Pasti sudah lebih dari 40 menit untuk membawanya ke rumah sakit, dan suntikan serum tidak akan berpengaruh sama sekali. Kamu benar-benar ingin menertawakan gigiku. Siapa bilang serum anti racun ular karang tidak bekerja setelah 40 menit? Hanya bekerja dalam 4 jam. Dr. Qi menjawab tanpa basa-basi. Serum ditemukan oleh dokter pengobatan barat kami. Anda adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok. Jangan bicara omong kosong jika Anda tidak mengerti, terima kasih. Kemudian situasi penilaian, Anda tidak datang sekarang dan tidak melihat gejalanya. Secara alami, saya tidak mengerti tingkat keracunannya. Jika saya tidak menggunakan herbal untuk menekan bisa ular untuknya, dia mungkin sudah pingsan dalam keadaan koma sekarang. Lin Yuxu mengernyit tidak senang. Benarkah? Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai seorang dokter jenius. Menurutmu apakah Hua Tuo masih hidup? Dr. Qi mencibir, kamu bisa menghentikan racun ular dengan rumput liar. Kamu begitu kuat, mengapa hadiah Nobel dalam kedokteran tidak diberikan? Di kepalamu. Karena He Jinyu mendukungnya, dia berbicara sangat keras. Dr. Qi, jangan bicara dengannya lagi, tolong gunakan metode Anda untuk merawat adik saya dengan cepat. He Jinyu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Sejak kecil, dia pergi ke rumah sakit setiap kali melihat dokter, dan dia tidak pernah berhubungan dengan pengobatan Tiongkok. Jadi saya tidak menyetujui perlakuan Lin Yu. Nyonya He berkata dengan ragu-ragu, jika saya ingin mengatakannya, saya masih mendengarkan Jinrong. Nenek, namanya He Jiarong, bukan dari keluarga kita. Jinrong sudah mati. Jangan menipu dirimu sendiri dan orang lain di sini. He Jinyu berteriak pada neneknya dengan nada marah, lalu berkata dengan wajah yang dalam, Dr. He, cepat mundur jarum, obati adikku. Oke, Tuan dia. Dr. Qi mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu tanpa ragu-ragu dia mencabut jarum perak dari kaki He Yanyan, mengenakan sarung tangan, dan mencukur ramuan yang telah diterapkan Lin Yu dengan wajah jijik. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak menghentikannya karena mereka harus mati, tidak perlu menghentikan mereka. Dr. Qi mengikatkan ikat bagian atas betis He Yanyan untuk mencegah darah vena kembali, lalu membasuh lukanya dengan larutan kalium permanganat. Bagaimana, Nona He, bagaimana perasaanmu? Tidak apa-apa. He Yanyan mengangguk, tidak ada yang aneh di wajahnya. Sungguh tidak tahu malu bahwa dunia ini tak terkalahkan. Seseorang dipukuli di wajahnya, tapi dia tidak terlihat malu. Melihat bahwa saudara perempuannya aman dan sehat, He Jinyu tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin, dan melirik Lin Yu dengan sinis. Melihat wajah Lin Yu tenang, dia tidak bisa menahan kesal. Sudah kubilang, kamu tidak perlu terlalu sombong denganku sekarang, paling lama sampai jam 12 malam, kamu tidak boleh menangis terlalu larut, adikmu akan mati atau kakinya. Lin Yu meliriknya dengan samar, jika bukan karena lobelia, He Yanyan tidak tahu apa itu sekarang. Jika dia ingin bertahan hidup, dia akan segera diamputasi kakinya. Setelah berbicara, dia mengabaikan He Jinyu, dan berkata dengan lembut kepada Nyonya He, Nenek, perhatikan tubuhmu. Jamu yang kubawakan untukmu, kamu taruh beberapa saat kamu membuat bubur, itu dapat mengisi qi dan darah, memperpanjang umur, aku masih punya barang. Aku akan pergi dulu, dan sampai jumpa nanti. Jinrong, duduklah sebentar. Ketika He mendengar bahwa Lin Yu akan pergi, dia tiba-tiba menjadi gugup dan menggenggam tangan Lin Yu dengan erat. Lin Yu tersenyum padanya,
lalu mengulurkan tangannya, mengedipkan mata pada He Jinki, dan keluar dengan cepat. Kakak kedua, jangan akrab dengan kakak laki-laki saya, dia memiliki kebajikan itu. He Jinki memutar matanya dan berkata sangat tidak senang. Jinki, kalau kakakmu berumur panjang dan 2 umur pendek dalam 2 hari terakhir, jagalah nenekmu dan jangan membuatnya merasa terlalu sedih. Lin Yu dengan lembut menepuk pundaknya. Kakak kedua, apakah kamu serius? Apakah kakak perempuanku sangat serius? He Jinki memandang Lin Yu dengan wajah panik. Dia telah melihat keterampilan medis Lin Yu, dan beberapa pil yang menenangkan itu benar-benar luar biasa. Semuanya sulit untuk dikatakan dengan pasti, saya hanya mengingatkan Anda untuk berjaga-jaga. Lin Yu menghibur, tidak mengatakan apa-apa sampai mati, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah sakit, Lin Yu terkejut bahwa Jiang Yan ada di sana. Saudari Yan, kenapa kamu ada di sini? Lin Yu berlari ke arahnya dan bertanya, tidak akan bekerja. Setelah begadang setengah malam kemarin, direktur kami memberi kami liburan, biarkan kami istirahat dan istirahat. Jiang Yan mengangguk. Jangan katakan, wanita jahat itu sudah pergi, sutradara baru yang kamu ubah tidak buruk. Lin Yu tersenyum. Yah, orang itu benar-benar baik dan merawatku dengan baik. Jiang Yan berbaring dan menguap. Ngantuk, masuk dan tidur sebentar, ada tempat tidur di kamar. Tidak, ini akan menjadi festival pertengahan musim gugur dalam 2 hari. Aku ingin kamu menemaniku berbelanja, membeli beberapa barang, dan mengirimkannya kembali ke orang tuaku. Jiang Yan mengingatkan Lin Yu bahwa ini akan menjadi festival pertengahan musim gugur lagi. Saya tidak berharap waktu berlalu begitu cepat. Tampaknya tahun ini saya tidak bisa kembali untuk menghabiskan festival pertengahan musim gugur bersama istri tua dan ibu mertua. Saudari Yan, mengapa kamu tidak menelepon orang tuamu untuk menghabiskan festival pertengahan musim gugur di Beijing? Lin Yu menyarankan. Seperti yang saya katakan, mereka tidak tertarik. Mereka hanya berlibur selama 3 hari. Jiang Yan menggelengkan kepalanya. Selain itu, ada ibu baptis, Jia Jia dan King Mei di rumah. Oh, Lin Yu mendengar Jiang Yan membesarkan Ye King Mei, dan hatinya terasa masam. Ketika dia tinggal di Qinghai, dia berkata bahwa dia akan menjaganya, tapi sekarang tidak apa-apa. Dia tinggal di Qinghai, tapi lari sendiri. Datanglah ke ibu kota. Jiang Yan melihat keanehan Lin Yu, dan jika dia memandang wajahnya dengan makna yang dalam, lalu menoleh dan melihat ke sekeliling aula rumah sakit, dan berkata, di aula medis yang begitu besar, akan ada lebih banyak pasien di masa depan. Anda dan saudara Li secara pribadi, apakah Anda sibuk? Pasti terlalu sibuk. Setidaknya ada 3 dokter dan setidaknya 3 dokter. Saya khawatir tentang apa yang harus dilakukan. Jika tidak berhasil, saya akan mengambil beberapa dokter magang dari Universitas Pengobatan Tradisional Cina Qinghai. Lin Yu sudah menyadarinya. Pada titik ini, dia memberitahu kepala sekolah Dong Yichen untuk mengambil cuti setengah bulan. Dia tidak menyangka ini akan datang, jadi dia tidak pernah kembali. Ketika dia menelepon Dong Yichen untuk mengundurkan diri beberapa waktu lalu, Dong Yichen masih menghela nafas. Tapi Dong Yichen berjanji bahwa begitu ada bakat bagus, dia akan direkomendasikan secepatnya. Kenapa kamu tidak menelepon King Mei? Dia akan mengambilkan obat untuk seseorang di Universitas Pengobatan Tiongkok, dan dia juga akan mengambilkan obat untukmu. Jika kita hidup bersama, akan nyaman satu sama lain untuk saling menjaga, jadi aku tidak akan bosan, sama seperti kita. Ada sebuah ruangan kosong. Jiang Yan berkedip dan menyarankan pada Lin Yu. Mendengar ini, hati Lin Yu bergetar dan dia sangat terkejut. Dia melirik Jiang Yan dengan rasa terima kasih dan berkata, saya tidak tahu apakah Guru Lin bersedia untuk datang. Jangan khawatir, saya akan memberitahunya. Jiang Yan berjanji, dia pasti akan setuju. Sore hari,
Lin Yu dan Jiang Yan pergi ke pusat perbelanjaan dan membeli sepotong pakaian untuk Lao Zhangren dan ibu mertuanya. Pada saat yang sama, mereka pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Di malam hari, mereka menelepon Sue Qin, Tang Hao dan beberapa eksekutif dari perusahaan untuk datang. Hotpot untuk dimakan. Karena Sue Qin dan yang lainnya pulang kerja lembur, sekelompok orang tidak makan malam sampai pukul 9. Mereka di sini sangat hidup, tapi kali ini di bangsal VIP rumah sakit umum daerah militer, ada bubur yang berantakan. Setelah He Yanyan dipulangkan pada sore hari, kondisinya lumayan, dan tepat waktu dia disuntik serum anti bisa ular. Namun, mulai dari jam 8 malam, situasinya semakin memburuk. Bintik ungu besar pada luka dengan cepat menyebar ke seluruh betis. Seluruh kaki dari paha hingga kaki hampir pingsan, tapi untungnya dia masih sadar. Sekelompok ahli bedah berdiri tak berdaya di luar bangsal, membahas sesuatu dengan suara rendah. Bagaimana situasinya sekarang? Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan jaket hitam dengan cepat berjalan menuju area bangsal VIP, dan pada saat yang sama bertanya kepada asisten dokter di samping terburu-buru. Dia adalah Zhao Zongji, wakil dekan rumah sakit umum daerah militer, dan direktur operasi paruh waktu. Tadi malam, dia mengoperasi sampai subuh. Dia baru saja pulang dan beristirahat selama beberapa jam, tetapi dia tidak menyangka akan menerima pemberitahuan lagi dari dekan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah putri He Ziqin dan cucu He Qingwu, dia tidak berani lalai, dan bergegas sebelum mengganti pakaiannya. Situasinya sangat buruk, kamu harus pergi dan melihatnya. Asisten dokter menunduk dan berkata dengan suara yang dalam. Din Zhao ada di sini, cepat, minggir. Setelah melihat Zhao Zongji, sekelompok ahli bedah bergegas pergi seolah-olah mereka telah melihat penyelamat. Paman Zhao, kamu harus menyelamatkan adikku. He Jinyu tiba-tiba menerkam saat dia melihat Zhao Zongji, tersedak dan memohon. Orang-orang dari keluarga mereka biasanya datang ke rumah sakit umum daerah militer, jadi dengan sendirinya mereka mengenali Zhao Zongji. Tuan He, jangan khawatir, saya akan masuk dulu. Zhao Zongji menepuk tangannya dan dengan cepat memasuki bangsal. Paman Zhao, apakah aku akan mati? He Yanyan langsung menangis setelah melihat Zhao Zongji. Nona dia, jangan menangis, jangan menangis. Zhao Zongji tiba-tiba panik ketika melihatnya, dan buru-buru datang untuk menghiburnya. Jika kamu menangis, aliran darah akan dipercepat dan penyebaran racun akan dipercepat, dan situasinya akan lebih serius. He Yanyan gemetar ketakutan, dan buru-buru berhenti menangis. Jangan takut, percayalah pada Paman Zhao. Meskipun Zhao Zongji sangat menghiburnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia melihat situasi di kakinya, dan alisnya menjadi kusut. Kali ini, terjadi keributan lagi di luar bangsal. Seorang pria berjas hitam dengan lambang nasional merah di dadanya datang dengan cepat. Dua pria berjas hitam mengikutinya. Ayah! He Jinyu bergegas segera setelah melihat pria parubaya itu, air mata langsung mengalir ke matanya. Mengapa menangis? Hal-hal yang tidak berguna. Orang yang datang adalah He Ziqin. Ketika mendengar putrinya sakit kritis, dia menghentikan rapat dan bergegas menghampiri. Bagaimana adikmu yang baik bisa digigit ular? Tanya He Ziqin dingin. Aku tidak tahu kalau akan ada ular di krisan yang ditanam oleh nenek dan adikku. Apa yang kamu makan? Bahkan adikmu tidak bisa melindunginya. Sebelum dia selesai berbicara, He Ziqin berteriak dengan marah, lalu menenangkan diri, dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana situasinya sekarang? Aku tidak tahu, Paman Zhao baru saja masuk. He Jinyu menjawab dengan jujur dengan kepala tertunduk. Apa kau tidak memberitahu ibumu? Tidak, aku tidak berani memberitahunya. He Ziqin mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, pintu bangsal tiba-tiba terbuka,
Lalu Zhao Zongji keluar dan melihat wajah He Ziqin berubah. Buru-buru menyapanya, bagaimana situasinya, kamu ada di sini pada waktu yang tepat. Lao Zhao, bagaimana situasi dengan putriku? Kata He Ziqin dengan penuh semangat. Situasinya genting, racun di kaki telah menyebar. Jika ditunda, bisa menyerang pusat saraf. Saya khawatir akan habis, kata Zhao Zongji bersemangat. Lalu apa yang harus dilakukan? He Ziqin berkata tiba-tiba di tenggorokannya. Zhao Zongji ragu-ragu sejenak, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, satu-satunya cara sekarang adalah mengamputasi. Amputasi. He Jinyu mendengar ini seperti petir di biru, dan dia terhuyung-huyung dan duduk di tanah. Tiba-tiba teringat kata-kata Lin Yu sore ini, adikmu meninggal atau tidak punya kaki. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.